Selamat pagi, saya Desliana Bemba dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saat ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan pada topik 1 pendahuluan, yaitu konsep dasar biaya. Pengertian biaya sendiri adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Para manajer harus melakukan berbagai usaha untuk meminimumkan biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat saat ini dan di masa depan. Maka manajer juga harus memahami apa yang dimaksud dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau disebut juga opportunity cost adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lainnya. Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan dinyatakan sebagai biaya yang sudah kadaluarsa atau disebut juga sebagai beban. Di setiap periode, beban akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi. Kemudian objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut juga sebagai objek biaya. Nah, objek biaya ini dapat berupa produk, departemen, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, buku tulis adalah objek biaya jika kita menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Kemudian keakuratan pembebanan. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsikan oleh objek biaya tersebut. Kemudian ketelusuran. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembiayaan biaya. Terdiri dari yang pertama ada biaya langsung, biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu seperti gaji yang dibayarkan kepada akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang kedua adalah biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa seperti asuransi atau sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya dipakai. Selanjutnya, metode penelusuran. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah penelusuran langsung, yaitu suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Yang kedua adalah penelusuran penggerak, yaitu penggunaan penggerak untuk membebani biaya. Penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Selain itu, penggerak juga disebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Kemudian ada biaya produk dan jasa. Ada dua jenis biaya output, yaitu yang pertama produk berwujud dan yang kedua adalah jasa. Produk berwujud sendiri adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Selanjutnya, perbedaan jasa dan produk berwujud. Ada 4 perbedaan. Yang pertama, ketidakberwujudan, yaitu jasa merupakan produk berwujud. Yang kedua, tidak tahan lama, yaitu memberi pengaruh dalam jangka pendek, walaupun ada beberapa jasa memberi pengaruh jangka panjang. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan atau pemberi jasa dan pengguna jasa melakukan kontak secara langsung. Dan yang keempat, heterogenitas adalah banyaknya peluang penawaran jasa. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produksi adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik.
Jadi, biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang sedang ingin dicapai. Kemudian, biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Ada dua biaya yang dikelompokkan dalam kategori ini. Yang pertama, biaya produksi. Ada tiga, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Biaya langsung sendiri adalah biaya bahan yang menjadi bagian produk berwujud atau bahan yang digunakan dalam penyediaan jasa. Tenaga kerja langsung adalah biaya gaji karyawan yang memproduksi bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Dan overhead adalah semua biaya produksi selain dari biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Dan yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi ada dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan produk dan jasa. Sedangkan biaya administrasi adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan ke biaya pemasaran atau produksi. Sekian dari saya, terima kasih.